Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gen Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang evolusi. Tetapi evolusi ini terkenal dengan ilmu yang sangat luas dan juga kompleks ya. Sehingga mungkin akan dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, khusus untuk video kali ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh yang terlibat dalam evolusi. Sebetulnya ada banyak tokoh yang terlibat dalam evolusi ini, tetapi yang akan disampaikan di sini hanya beberapa saja, ya tentu tidak akan semua. Oke, siapa saja tokoh yang terlibat di dalam perkembangan evolusi ini? Mari disimak. Yang pertama kita awali dari seorang filsuf berkebangsaan Yunani yang bernama Thales. Ini diperkirakan hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi ya. Menurut Thales, air merupakan induk dan asal usul serta sumber segala sesuatu. Jadi lebih menekankan pada keberadaan air. Tentu ini sangat relevan dengan saat ini ya, karena komponen yang paling penting dalam kehidupan yaitu air. Lalu yang kedua ada Aristoteles. Ini juga seorang filsuf berkebangsaan Yunani juga yang diperkirakan hidup di tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Menurut Aristoteles, evolusi terjadi berdasarkan metafisika alam. Nah, maksudnya adalah metafisika alam dapat mengubah organisme dan habitatnya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Nah, berkaitan dengan pendapat Aristoteles, maka Aristoteles juga disebut sebagai pencetus teori abiogenesis yang menyatakan bahwa makhluk hidup ini berasal dari makhluk tak hidup atau makhluk mati ya. Lebih lanjut lagi, Aristoteles dalam taksonomi membagi hewan menjadi dua jenis ya, hewan yang berdarah dan juga hewan yang tidak berdarah. Ini sangat terkenal. Mungkin di beberapa mata pelajaran yang lain selain biologi juga disebut nama Aristoteles ini ya. Yang ketiganya yaitu ada Anaximander. Ini juga filsuf Yunani ya, yang diperkirakan hidup di tahun 611 sampai 547 sebelum Masehi. Menurut Anaximander, manusia berasal dari makhluk akuatik mirip ikan dan mengalami evolusi. Jadi dulunya manusia yang ada saat ini berasal dari makhluk yang mirip ikan dan hidupnya di air. Tetapi setelah mengalami evolusi berkembang atau berubah menjadi manusia seperti sekarang. Itu menurut Anaximander ya. Lalu yang berikutnya adalah Empedokles. Nah, ini diperkirakan hidupnya di tahun 495 sampai 435 sebelum Masehi ya. Ini juga masih berkebangsaan Yunani dan seorang filsuf juga. Menurut Empedokles, kehidupan berasal dari lumpur ya. Ini lumpurnya lumpur hitam yang mendapat sinar dari matahari. Setelah disinari lalu berubah menjadi makhluk hidup. Nah, berarti dulunya makhluk hidup yang ada saat ini berasal dari lumpur hitam yang tersinari oleh sinar matahari ya. Makhluk hidup yang pertama kali terbentuk sederhana, lalu setelah mengalami evolusi menjadi makhluk hidup yang kompleks seperti yang ada saat ini. Begitu menurut Empedokles. Berikutnya yang kelima yaitu Erasmus Darwin. Ini hidupnya di tahun 1731 sampai 1802 ya. Erasmus Darwin merupakan kakek dari Charles Darwin yang sangat terkenal itu di evolusi ya. Jadi ini kakeknya. Maka pantas saja Charles Darwin juga sangat pintar karena kakeknya juga ilmuwan ya. Nah, menurut Erasmus Darwin, evolusi terjadi karena bagian fungsional terhadap stimulasi adalah diwariskan. Nah, Erasmus Darwin ini membuat sebuah buku ya untuk menuangkan gagasannya. Bukunya bernama Zunamia. Tokoh berikutnya yaitu Count de Buffon yang hidup di tahun 1707 sampai 1788. Nah, menurut Buffon,
variasi-variasi yang terjadi karena pengaruh alam sekitar diwariskan, sehingga terjadi penimbunan variasi. Lalu yang ketujuh ada Sir Charles Lyell yang hidup di tahun 1797 sampai 1875. Lyell ini berkebangsaan Skotlandia ya. Buku yang sangat terkenal karya Lyell yaitu Principle of Geology ya. Jadi sebetulnya lebih terkenal pada ilmu geografi. Menurut Lyell, permukaan bumi terbentuk melalui proses bertahap dalam jangka waktu yang lama. Mungkin kalian pernah mendengar bahwa permukaan bumi itu dulunya menyatu ya, misalnya Indonesia dengan Australia atau dengan Asia. Dulunya itu bersatu, tetapi setelah mengalami evolusi menjadi berpisah seperti sekarang ini. Nah, itu pendapat Lyell ya. Kemudian yang berikutnya yaitu Jean Baptiste Lamarck yang hidup di tahun 1744 sampai 1829. Lamarck merupakan ilmuwan berkebangsaan Prancis ya. Buku yang sangat terkenal dari Lamarck ini berjudul Philosophie Zoologique. Menurut Lamarck, ini ada beberapa poin ya gagasan dari Lamarck. Pertama, lingkungan mempunyai peranan pada ciri-ciri dan sifat-sifat yang diwariskan melalui proses adaptasi lingkungan. Jadi ada faktor lingkungan begitu ya. Kemudian yang keduanya, ciri dan sifat yang terbentuk akan diwariskan. Nah, setelah dipengaruhi oleh faktor lingkungan, nantinya karakter tersebut akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan yang ketiga, organ yang sering digunakan akan tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, organ yang tidak digunakan akan menyusut bahkan mungkin akan hilang. Begitu, atau dikenal dengan teori use and disuse. Jadi, jika organ yang digunakan secara terus-menerus itu akan berkembang ya. Tapi sebaliknya, kalau organ yang jarang digunakan atau mungkin tidak digunakan, lama-kelamaan akan menyusut bahkan hilang. Nah, itu adalah gagasan-gagasan dari Jean Baptiste Lamarck. Nanti mungkin akan dibahas lagi dalam silang pendapat antara tokoh-tokoh yang terlibat dalam evolusi. Berikutnya yang ke-9 ada Carolus Linnaeus ya. Nah, sebetulnya beliau dikenal sebagai bapak taksonomi ya, karena memiliki peranan penting dalam pengklasifikasian makhluk hidup. Linnaeus hidup di tahun 1707 sampai 1778. Menurut Linnaeus, semua tumbuhan dan hewan yang ada sekarang semula serentak diciptakan dalam bentuk yang sama seperti sekarang ini. Itu menurut Carolus Linnaeus. Kemudian yang ke-10-nya ada George Cuvier ya. Ini Cuvier. Ini hidupnya di tahun 1769 sampai 1835. Dia ini ahli dalam anatomi ya, berkebangsaan Prancis. Menurut Cuvier, tiap-tiap periode sejarah bumi mungkin selalu diakhiri dengan adanya bencana alam yang memusnahkan semua makhluk hidup yang ada. Setelah itu, diciptakan kembali makhluk hidup baru di samping sisa makhluk hidup sebelumnya yang tersisa. Jadi ada beberapa periode kalau menurut Cuvier ya. Jadi ada makhluk hidup, kemudian terjadi bencana alam, lalu mengalami kepunahan. Setelah itu muncul lagi makhluk hidup yang baru, di samping bukti-bukti makhluk hidup sebelumnya itu masih ada, begitu kalau menurut Cuvier ya. Tapi secara tidak langsung ini menentang teori evolusi ya. Kalau menurut evolusi kan terus berubah ya dari periode ke periode. Tapi menurut Cuvier jadi digantikan ya setiap periodenya oleh makhluk hidup yang baru. Jadi nanti yang tertinggal hanya sisa-sisanya atau bukti-buktinya saja, begitu. Yang ke-11 ada Alfred Russel Wallace ya, ini sangat terkenal juga, hidup di tahun 1823 sampai 1913 ya.
dia membuat makalah yang gagasannya sama dengan Darwin, tetapi masing-masing tidak saling mempengaruhi ya. Jadi berdiri secara masing-masing saja pemikirannya itu. Kemudian makalahnya nanti dibaca juga oleh Darwin ya. Dia berkebangsaan Inggris dan melakukan perjalanan. Nah, perjalanannya ke Asia Tenggara, khususnya ke daerah Malaysia, kemudian daerah Sumatera, lalu ke Pulau Jawa, kemudian Kalimantan dan juga Sulawesi ya. Nah, di Kepulauan Aru dia menderita malaria saat datang ke Indonesia dan saat itu belum ada obatnya tentu saja. Tetapi untungnya penyakit tersebut dapat sembuh ya, meskipun saat itu belum ada obatnya. Nah, setelah itu dia berpikir dan menyimpulkan bahwa siapa yang mampu bertahan hidup dialah pemenangnya katanya ya. Atau mungkin ada ungkapan yang terkenal yaitu survival of the fittest ya. Nah, dia juga mengamati keanekaragaman hayati khususnya flora dan fauna di daerah Indonesia ya, yang membagi menjadi Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur. Maka dikenal dengan garis Wallace ya. Itu sangat penting juga bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Jauh-jauh ke Indonesia untuk mengamati keanekaragaman hayati di Indonesia. Maka kita juga sebagai orang Indonesia tentu harus menjadi ilmuwan seperti Wallace ini ya. Dan dia sembuh dari penyakit justru memunculkan ide yang luar biasa ya. Itulah Alfred Russel Wallace berkebangsaan Inggris. Selanjutnya yaitu ada Thomas Robert Malthus ya, yang hidup di 1766 sampai 1834. Buku yang terkenal dari Malthus yaitu An Essay on the Principle of Population ya. Menurut Malthus, pertambahan populasi itu seperti deret ukur ya. 1, 2, 4, 8, 16. Jadi berlipat ganda. Sedangkan perkembangan bahan makanan seperti deret hitung. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, otomatis suatu saat akan ada ketidakseimbangan antara jumlah populasi dengan ketersediaan makanan. Maka otomatis ketidakseimbangan tersebut menyebabkan terjadinya persaingan di antara makhluk hidup gitu ya. Nah, ini menurut Malthus. Maka nanti akan saling bersaing antar makhluk hidup untuk mendapatkan makanan karena ketidakseimbangan tadi. Yang ke-13 yaitu ada Charles Darwin. Nah, mungkin kalau kita berbicara tentang evolusi yang pertama kali terbenak tokohnya yaitu Darwin tentu saja ya, cucu dari Erasmus Darwin tadi, yang hidup di tahun 1809 sampai 882. Dia ini berkebangsaan Inggris lalu melakukan ekspedisi ke Kepulauan Galapagos. Nah, dia banyak mengamati karakter-karakter dari makhluk hidup ya. Salah satunya yaitu burung finch ya. Burung finch tersebut ternyata memiliki beraneka ragam morfologi ya. Bukunya yang terkenal yaitu On the Origin of Species by Means of Natural Selection atau Nah, tentu gagasan utamanya yaitu tentang variasi dalam suatu populasi, kemudian adaptasi dan juga seleksi alam, meskipun ya masih banyak lagi gagasan-gagasan tentang evolusi di buku yang tadi dia tulis. Lalu yang ke-14 ada August Weismann yang hidup di tahun 1934 sampai 1914. Dia yang menyilangkan tikus yang berekor pendek dengan tikus yang berekor pendek, tetapi ekor pendek tersebut sengaja dipotong ya. Dan ternyata hasilnya semuanya tikus berekor panjang. Kemudian dia kawinkan lagi sampai generasi ke-21, ternyata tidak ada satupun yang berekor pendek. Secara tidak langsung, pendapat August Weismann ini menentang Jean Baptiste Lamarck ya, dan mendukung Darwin begitu. Gagasan-gagasan menurut Weismann yaitu perubahan sel tubuh karena lingkungan atau karena pengaruh lingkungan,
tidak diwariskan. Kemudian evolusi merupakan masalah genetika. Jadi seleksi alam itu mempengaruhi terhadap faktor genetika kalau menurut August Weismann. Kemudian yang ke-15 ini saya tempatkan yang terakhir saja ya. Jadi hanya 15 saja yang disebutkan di sini. Yaitu ada Mars dan juga Osborn. Kalau Mars itu hidupnya di tahun 1831 sampai 1899, sedangkan kalau Osborn 1857 sampai 1935. Keduanya sangat terkenal terutama di bidang paleontologi atau fosil. Jasanya dalam evolusi yaitu fosil kuda, dia mampu mengurutkan rekonstruksi kuda. Jadi dulunya kuda itu sebesar kucing saja ya. Kalau sekarang kan kuda itu ukurannya besar ya. Nah, itu mengalami perubahan-perubahan di masa-masa periode ada periode-periode yang mengalami perubahan begitu. Mereka menyimpulkan bahwa tubuh kuda itu bertambah besar katanya karena dulunya kan sebesar kucing. Kemudian kepala bagian depan makin lama itu makin panjang. Lalu leher kuda dulunya pendek tetapi makin lama semakin panjang sehingga memungkinkan gerakan yang semakin bebas begitu ya. Kemudian perubahan geraham depan dan geraham besar. Jadi ada perubahan sehingga sangat sesuai untuk memakan rumput-rumputan. Lalu yang terakhir, anggota tubuh yang lainnya semakin panjang, atau yang terakhirnya lagi, jari kakinya ini mengalami reduksi. Dulunya memiliki 5 jari, tetapi setelah mengalami evolusi di beberapa periode geologi ya, pada akhirnya jarinya menjadi 1. Nah, jadi sekali lagi, kalau kuda yang sekarang itu Equus kan ya nama latinnya. Nah dulunya Equus atau kuda itu sebesar kucing, tetapi setelah mengalami evolusi, mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan membesar seperti kuda yang ada saat ini. Nah itu adalah tokoh-tokoh yang memiliki peranan penting dalam perkembangan evolusi. Semoga bermanfaat dan nanti akan kita lanjutkan ke materi tentang evolusi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.